Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Nurhaini, NIM 21010400035, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai komposisi atau pemajemukan kata pada cerita senja, hujan, dan cerita yang telah usai, karya Boy Chandra. Dalam makalah yang saya buat, berikut peta konsep yang ada di dalamnya. Yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan, ada latar belakang masalah. Di sini latar belakang masalah yang saya ambil adalah salah satu makna gramatikal adalah kata pemajemukan. Pemajemukan yaitu proses pembentukan kata yang dilakukan dengan cara penggabungan bentuk dasar atau kata dasar yang satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan makna baru. Kemudian rumusan masalah yang ada adalah apa saja kata pemajemukan atau komposisi dalam cerita senja, hujan, dan cerita yang telah usai. Kemudian tujuan penulisan yang pertama mendeskripsikan kata pemajemukan atau komposisi dalam cerita senja, hujan, dan cerita yang telah usai. Yang kedua mendeskripsikan pengertian kata pemajemukan atau komposisi. Manfaat penulisan makalah sendiri, yang pertama memahami kata pemajemukan dalam cerita senja, hujan, dan cerita yang telah usai. Yang kedua memahami pengertian kata pemajemukan atau komposisi. Kemudian bab 2 pembahasan. Yang pertama ada pengertian teks pemajemukan atau komposisi. Komposisi atau pemajemukan kata adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan bentuk dasar yang satu dengan yang lain sehingga menghasilkan kata majemuk yang memiliki makna baru. Kemudian B. Analisis kata majemuk dalam cerita senja, hujan, dan cerita yang telah usai. Yang pertama ada air mata, yang artinya air yang keluar dari mata, namun jika kata tersebut dipisah akan menjadi air yang berarti cairan atau benda cair, dan mata yang berarti indera untuk melihat. Kemudian masa lalu yang artinya waktu yang telah lewat, jika dipisah menjadi masa yang berarti waktu, dan lalu berarti kemudian. Kemudian ada sepenuh hati yang berarti tulus menerima, sedangkan jika dipisah menjadi sepenuh yang berarti terisi penuh, dan hati yang berarti organ tubuh. Kemudian ada menatap matamu yang berarti melihat mata orang lain secara mendalam. Kemudian jika dipisah menjadi menatap dari kata tatap yang berarti melihat, dan mata yang berarti indera penglihatan. Kemudian bab 3 penutup, yang pertama ada simpulan. Komposisi atau pemajemukan kata adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan bentuk dasar yang satu dengan yang lain sehingga menghasilkan kata majemuk yang memiliki makna baru. Dalam teks hujan, senja, dan cerita yang telah usai, terdapat banyak kata pemajemukan atau komposisi yang jika kata tersebut dipisahkan atau berdiri sendiri akan memiliki makna yang berbeda. Kemudian saran untuk makalah ini, yang pertama diperlukan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pemajemukan kata. Kemudian dibutuhkan lebih banyak referensi. Yang ketiga, dalam penulisan makalah ini masih sangat sederhana, perlu adanya perbaikan dan masukan dari pembaca. Kemudian yang keempat, dengan adanya makalah ini, penulis berharap semoga makalah ini dapat dijadikan referensi oleh penulis lain dan dapat diteruskan pembahasan selengkapnya. Kemudian ada daftar pustaka. Di sini saya akan membahas secara lebih lengkap mengenai bab 2 yaitu isi. Pertama ada pengertian teks komposisi atau pemajemukan. Komposisi atau pemajemukan adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan bentuk dasar yang satu dengan yang lain sehingga menghasilkan kata majemuk yang memiliki makna baru. Di sini ada teks senja, hujan, dan cerita yang telah usai. Yang pertama ada hujan dan senja yang terasa lama. Satu-satunya hal yang bisa memperlambat waktu adalah rindu. Jarak telah membuat kita semakin jarang bertemu, dan lain sebagainya. Kemudian di sini analisis yang ada dalam cerita tersebut. Yang pertama air mata, yaitu air yang keluar dari mata, namun jika dipisah akan menjadi air yang berarti cairan, dan mata yang berarti indera untuk melihat. Dan yang kedua masa lalu,
Waktu yang telah terlewat jika dipisah menjadi masa yang berarti waktu dan lalu yang berarti kemudian. Kemudian yang ketiga, sepenuh hati yang berarti tulus menerima, sedangkan jika dipisah menjadi sepenuh yang berarti terisi penuh dan hati yang berarti organ tubuh. Kemudian menatap matamu yang berarti melihat mata orang lain secara mendalam. Namun jika dipisah menjadi kata menatap, dari kata dasar tatap yang berarti melihat dan mata yang berarti indera untuk melihat. Kemudian merindu buta memiliki arti rindu yang sangat besar. Namun jika kata tersebut dipisah menjadi rindu yang berarti kangen dan buta yang berarti tidak dapat melihat. Kemudian menjaga hati yang berarti mempertahankan cinta kepada seseorang jika dipisah menjadi kata menjaga yang artinya melindungi dan hati yang berarti organ tubuh. Kemudian ada memanjatkan doa yang memiliki arti menyampaikan doa atau berdoa, sedangkan kata tersebut dipisah menjadi kata memanjatkan yang artinya menaikkan dan doa yang berarti harapan. Kemudian yang kedua ada mengecup lembut, yaitu memiliki arti mencium dengan penuh perasaan. Namun jika dipisahkan menjadi mengecup yang artinya mencium dan lembut yang berarti pelan. Kemudian tumbuh lebat yang memiliki arti tumbuh dengan tebal dan banyak. Namun jika dipisahkan menjadi kata tumbuh yang berarti berkembang dan lebat yang berarti rimbun. Kemudian mandi hujan yang berarti bermain air hujan. Namun jika kata tersebut dipisah menjadi mandi yang artinya membersihkan badan dan hujan yang berarti musim. Kemudian air hujan yang berarti air yang turun dari awan yang telah melalui tahap-tahap. Namun jika kata tersebut dipisahkan menjadi kata air, yaitu cairan atau benda cair, dan hujan yang berarti musim. Kemudian ada turun hujan yang berarti datangnya hujan dan air yang jatuh ke tanah. Namun jika dipisahkan menjadi hujan yang berarti musim dan turun yang berarti menuju ke bawah. Kemudian ada bias air yang berarti sisa-sisa air. Namun jika kata tersebut dipisahkan menjadi kata bias yang berarti simpangan dan air yang berarti cairan atau benda cair. Kemudian bermain air yang berarti memainkan air hujan. Jika dipisah menjadi kata bermain dan air yang berarti cairan atau benda cair. Kemudian yang terakhir ada ujung atap yang berarti acuan tertinggi dari genting. Namun jika kata tersebut dipisah akan menjadi kata ujung yang berarti paling pinggir dan atap yang berarti tempat untuk berteduh. Berikut sumber yang saya dapatkan dan link video presentasi saya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.